hakikat hari raya Lebaran itu yang pertama adalah bagi orang yang memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat hari raya Lebaran. Orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, maka merekalah yang betul-betul berlebaran. Dan orang yang di hari raya Lebaran tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun pakaian barunya mahal, walaupun THR-nya cair banyak, walaupun kue lebarannya bermacam-macam dan enak di rumahnya, maka mereka pada dasarnya tidak mendapatkan hakikat lebaran. Lebaran itu kata ulama yang pertama dan yang paling dasar bagi orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Laisal 'id liman tajammala bil malbusi wal markub walakinnal 'id liman ghufira lahu dzunub. Bukanlah hari raya Lebaran bagi orang yang memperindah dirinya dengan pakaian yang baru ataupun dengan kendaraan yang mewah. Akan tetapi hakikat Lebaran bagi orang yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan dasar bagi orang yang memperoleh hakikat hari raya Lebaran. Tingkatan yang kedua adalah bagi orang selain dia mendapatkan ampunan dari Allah, dia juga bisa menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak bisa membandingkan ketaatan kita kepada Allah di bulan suci Ramadan dengan ketaatan kita kepada Allah di luar bulan suci Ramadan. Tentunya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara zahir ketaatan kita di bulan Ramadan ini lebih banyak daripada ketaatan kita di luar bulan suci Ramadan. Besok semangat kita udah beda di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berada di hari raya Lebaran, keluar dari bulan suci Ramadan yang awalnya kita bisa bangun mungkin 1 jam, setengah jam sebelum azan subuh, bisa-bisa besok kita orang udah azan subuh baru kita bangun. Udah tenang dah kita, tak ada perlu sahur lagi kata kita. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kita tidak bisa membedakan ketaatan kita kepada Allah di bulan suci Ramadan dengan di luar bulan suci Ramadan. Artinya ketaatan kita di Ramadan tentunya pasti lebih banyak para hadirin. Tapi kita bisa membandingkan ketaatan kita setelah bulan suci Ramadan dengan ketaatan kita sebelum bulan suci Ramadan. Maka tingkatan yang kedua kata ulama, orang yang mendapatkan hakikat hari raya Lebaran adalah orang yang ketaatannya bertambah kepada Allah. Kalau kemarin sebelum bulan suci Ramadan kita jarang sholat witir misalnya, tapi alhamdulillah masuk kita ke madrasah Ramadan, setiap malam kita sholat witir. Kemudian setelah keluar bulan suci Ramadan tetap kita jaga sholat witir kita. Oh, berarti ini kan orang di hari raya Lebarannya bertambah ketaatannya daripada keadaan dia sebelum masuk bulan suci Ramadan, yang awalnya jarang salat witir jadi istiqamah setelah bulan suci Ramadan. Yang awalnya jarang baca Al-Quran, keluar bulan suci sebelum bulan suci Ramadan jarang baca Al-Quran, masuk ke bulan suci Ramadan rajin baca Al-Quran, keluar dari bulan suci Ramadan walaupun bacaannya tidak sebanyak di bulan suci Ramadan, tapi bacaan Al-Qur'annya tetap dia jaga misalnya para hadirin. Maka dia mendapatkan hakikat Ramadan. Tingkatan yang kedua, ulama mengatakan laisal 'id liman labisal jadid walakinnal 'id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah lebaran itu bagi orang yang pakai baju baru, tapi lebaran itu bagi orang yang ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan yang tertinggi ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang mendapatkan hakikat hari raya Lebaran adalah ketika kita mampu untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Setelah bulan suci Ramadan, yang awalnya dulu sebelum bulan suci Ramadan kita masih kecanduan dengan kemaksiatan tertentu, dididik kita di bulan suci Ramadan untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Keluar bulan suci Ramadan kita tetap istiqamah, tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia juga tergolong daripada orang yang mendapatkan hakikat bulan suci Ramadan. Bahkan ini merupakan tingkatan yang paling tinggi yang mungkin bisa didapatkan oleh seorang hamba di dalam meraih hakikat hari raya Lebaran. Dia dapat ampunan dari Allah, ketaatannya bertambah, dan juga kemaksiatannya berkurang, atau bahkan meninggalkan sama sekali kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyiduna Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu, sepupu sekaligus menantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menjadi khalifah di hari raya Lebaran, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang biasanya orang itu makan makanan yang enak, makan daging ayam, makan daging sapi, makan daging kambing, segala jenis minuman, segala jenis makanan tersedia di rumahnya. Ada orang melihat Sayyidina Ali cuman makan roti kering, yakni roti yang kualitasnya rendah para hadirin, di hari raya Lebaran. Padahal pada saat itu beliau adalah khalifah, presidennya umat Islam. Akhirnya ada yang bertanya, wahai Amirul Mukminin, sekarang ini kita ini hari Lebaran, kenapa yang kau makan hanya sepotong roti yang kualitasnya rendah? Lalu apa kata beliau? Al-yawmu lana 'id wa ghadan lana 'id wa kullu yawmin la na'sillaha fihi fahuwa lana 'id. Sekarang kita Lebaran, besok pun kita Lebaran. Pokoknya di hari yang mana kita tidak bermaksiat kepada Allah di hari itu, berarti kita berlebaran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Sayyiduna Ali ini, Lebaran itu bukan ketika berada di tanggal 1 Syawal ataupun ketika berada di tanggal 10 Dzulhijjah, enggak. Tapi Lebaran bagi aku, kata beliau, ketika di hari itu aku tidak bermaksiat kepada Allah. Kapan aku tidak bermaksiat kepada Allah di hari itu, berarti aku berlebaran. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu besok kita Lebaran nih para hadirin. Maka jangan kita kotori Lebaran kita dengan maksiat kepada Allah. Dan kita di hari Lebaran ini harus lebih waspada lagi. Kenapa Ustaz? Karena setan yang di bulan suci Ramadan dibelenggu, sekarang besok udah dibebaskan. Balas dendamlah dia sekarang nih. 1 bulan full tak bisa goda kita, tak bisa ngerayu kita. Jadi kemarin-kemarin itu kalau ada orang yang tidak puasa tanpa uzur, ada orang yang masih bermaksiat, itu masalah dia bukan sama setan, tapi masalah dia dengan nafsunya dia sendiri para hadirin. Tapi besok setan udah lepas, siap-siap menyerbu kita. Makanya hati-hati, jangan sampai kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari raya Lebaran. Karena rentan para hadirin, ada kemaksiatan tertentu yang mungkin kita lalai akan hal tersebut di hari raya Lebaran ini. Kemaksiatan apa itu Ustaz? Kemaksiatan bersalaman dengan wanita yang tidak mahram. Bahkan terkadang kita kalau tidak bersalaman dianggap sombong. Bukan sombong, tapi ini adalah syariat. Tidak boleh kita bersalaman, bersentuhan dengan wanita yang tidak mahram. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat mengatakan, dicucuk mataku dengan jarum itu lebih baik daripada aku menyentuh wanita yang tidak halal bagi aku, menyentuh wanita yang tidak mahram. Maka kita perlu perhatikan siapa saja wanita yang boleh kita bersalaman dengannya, siapa saja wanita yang kita tidak boleh bersalaman dengannya.
Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebaran Ustaz, maaf-maafan, tak perlu bersalaman, tidak mesti bersalaman para hadirin. Cukup kita memberikan isyarat, maaf lahir batin. Jangan kita nodai hari raya kesucian hari raya lebaran dengan melakukan kemaksiatan bersalaman bersama wanita yang bukan muhrim atau bukan mahram. Kalau muhrim itu orang yang haji, yang umrah itu muhrim. Kalau wanita yang tak boleh kita nikah ini namanya mahram. Nah, wanita mahram atau lelaki yang mahram. Nah,